Setiap Sabtu sore, sebelum matahari benar-benar turun, Slamet sudah bangun. Di rumahnya yang sederhana di pinggir kota, bunyi teko yang mendidih adalah alarm paling pasti. Ia menyalakan kompor, menakar kacang, menyiapkan garam, gula merah, dan beberapa daun salam yang selalu dimasukkan karena bagi Slamet itu bagian dari rasa rumah. Tangannya terbiasa, gerakannya cepat tapi tenang, memasukkan kacang ke panci, memeriksa api, mencicipi air rebusan. Pekerjaan ini sudah menjadi ritme hidupnya selama belasan tahun. Jual kacang rebus, panas, masuk, mas, mbak. Suara Slamet di stadion sudah seperti melodi yang tak pernah ia putuskan. Saat pintu-pintu tribun terbuka dan orang mulai mengisi kursi, Slamet sudah berdiri di koridor, membawa nampan aluminium penuh porsi kecil yang dibungkus kertas. Ia melangkah cepat, menghindari penonton yang berebut masuk, menawarkan lagi dan lagi. Sekali-kali, suaranya diiringi tawa kecil dari penonton anak muda yang mengira itu hanya bagian dari keramaian. Lebih sering, suaranya menimpa ejekan. Ejekan datang dari mulut beberapa penonton yang merasa diri mereka lebih tinggi karena duduk di dekat lapangan atau memakai jersey mahal. "Hei, tukang kacang, mau kasih bekal buat cowokmu di lapangan," kata seorang pria dengan suara keras. Disambut tawa kasar. "Jangan teriak bro, lagi tanding, bukan pasar." Kata-kata seperti itu menusuk. Tetapi Slamet tidak berhenti. Ia belajar menelan rasa malu, seperti menelan udara panas saat mengaduk panci. Perlu agar tidak dendam mengendap. Di sela-sela teriakan yang sering disambut ejekan, ada juga yang lain. Sapaan ramah dari penonton lama, senyum dari ibu-ibu yang ingat cerita tentang Slamet yang pernah menyuapi anaknya saat bayi, atau anak kecil yang berbisik, "Pak, boleh satu kacang lagi?" Ketika ibunya tidak memperbolehkan beli lagi. Senyum-senyum kecil itu lebih berharga dari semua pujian. Ia hidup dari kebaikan yang tak selalu tampak di atas papan skor. Teman-teman pedagang lain saling menjaga. Ada penjual minuman dingin yang selalu melemparkan sekotak es ke dalam gerobak Slamet saat ia kehabisan. Ada penjual timun yang menyeberang untuk memberitahu bila ada pengumuman di lapangan, sehingga para pedagang harus merapikan gerobak masing-masing. Mereka seperti lingkungan kecil yang bergerak bersama. Kita semua butuh tempat berdiri. Kata Pak Bo, penjual tahu petis yang hampir seusia Slamet, sambil menepuk punggungnya. Biarkan ejekan lewat. Yang penting perut terisi. Punya alasan lain selain sekadar memenuhi perut. Sepak bola. Sejak kecil, ia jatuh cinta pada permainan itu. Di belakang rumahnya, dengan bola yang sudah berlubang sedikit, ia dan kawan-kawan menendang sampai gelap. Waktu itu ia bermimpi menjadi pemain. Hidup memang punya cara sendiri. Mimpi yang dulu berlari di lapangan, berbelok ke koridor stadion, ke penonton, ke panci besar yang mengeluarkan uap. Meski bukan pemain, ia tetap merasa dekat dengan permainan itu. Setiap kali ia berdiri di antara sorak penonton, salah satu hal yang paling membuat Slamet bertahan adalah rutinitas kecilnya. Setelah tribun kosong dan lampu stadion mulai padam, ia duduk di bangku belakang yang entah siapa miliknya, menikmati sisa kacang rebus yang dingin bersama dua orang pedagang lain. Mereka berbicara tentang pertandingan hari itu, tentang gol yang seharusnya dianulir, tentang wasit yang tidak adil. Topik yang sama setiap minggu, tapi selalu hangat. Kadang Slamet menutup mata dan membayangkan jika suatu hari ia duduk di kursi yang berbeda. Kursi yang tidak di koridor, bukan sambil berdiri memanggul nampan, tetapi kursi yang lebih tinggi, di bagian yang namanya enak didengar VIP. Ia mengejek pikirannya sendiri, lalu tersenyum kecil. Sampai di situ, lucu,
kata dia di dalam hati. Namun benih harap itu tetap hidup. Di rumah, Slamet adalah anak tunggal untuk ibunya yang sudah uzur. Ibunya tidak banyak berkata, tapi matanya selalu menanyakan satu hal. Kalau anaknya pulang dengan kantong uang yang cukup, jangan capek-capek amat nak. Ibunya pernah berbisik malam hari, kesehatan lebih penting. Slamet menghela napas. Kesehatan penting, tetapi tagihan sekolah anak tetangga yang ditanggungnya tahun lalu masih berputar dalam kepala. Ia suka membantu memang. Ia membantu banyak orang. Menjadi penjual memang tidak glamor, tapi membuatnya merasa berguna. Suatu Sabtu, sebelum pertandingan penting antara tim kota dan tim rival, suasana stadion berbeda. Penonton berdatangan lebih awal. Ada spanduk besar di salah satu sisi dengan logo perusahaan yang belum pernah dilihat Slamet. Sponsor resmi, kata tulisan kecil di bawah logo itu. Slamet berhenti sejenak. Logo itu membuatnya berpikir. Selama ini, ia melihat nama-nama besar di papan iklan bank, pabrik, perusahaan rokok. Mereka duduk di kursi atas. Masuk ke ruang VIP, minum sambil berbicara tentang angka. Ia membayangkan rambutnya yang sudah mulai menipis, wajahnya yang berkerut ketika tersenyum, dan bertanya-tanya, apakah ada orang seperti dia dalam putaran itu? Di tribun ekonomi, ejekan tak pernah henti. Ada kelompok pemuda yang selalu bertepuk tangan berlebihan ketika ada peluang mengejek. "Hore, kacang rebus lagi!" teriak salah satu, membuat teman temonia terbahak. Suasana seperti itu membuat orang lain ikut tertawa karena ikut-ikutan, bukan karena niat jahat. Slamet merasakan panas bukan hanya dari uap panci, tetapi juga dari wajah yang memerah karena malu. Ia belajar membuat ketebalan kulit, tapi malam hari, ketika washing line rumahnya bergoyang di bawah sinar bulan, ia tetap memikirkan kata-kata mereka. Namun, di antara melecehkan itulah, ada hal kecil yang sering terjadi. Seorang kakek yang biasa duduk di kursi kecil dekat pintu masuk memberikan uang lebih. Seorang supporter wanita yang menolak uang kembalian karena mengatakan, "Jaga-jaga saja pak, semoga rezeki lancar." Kata-kata seperti itu membuat hari Slamet bukan semata soal menjual kacang. Ada manusia di antara mereka. Ada sering ia mulai menyusun cerita itu sendiri. Satu percakapan kecil setiap pertandingan. Satu senyum dari orang yang putus asa, yang menemukan istirahat selama 90 menit. Sore itu, ketika kerumunan semakin padat, seorang bocah kecil menarik lengan bajunya. "Pak, boleh lihat bola sebentar?" tanyanya. Tanpa menunggu jawaban, bocah itu menatap lapangan dengan mata berbinar, seolah menelan setiap gerakan. Slamet menunduk, menyodorkan sejumput kacang rebus. "Ini, pakai untuk nonton," katanya pelan. Bocah itu mengangguk dan menggenggam kacang seperti harta karun. Dalam bisiknya, ia berkata, "Suatu hari, aku mau jual juga, biar bisa lihat dari dekat." Kata-kata sederhana yang membuat Slamet menatap ke lapangan. Ia melihat pemain berlari, mendengar sorak yang membangun dan menghancurkan sekaligus. Bocah itu adalah cermin yang memantulkan kerinduan lama. Malam menjelang, stadion mulai kosong. Lampu padam satu persatu. Suara penonton hilang, menyisakan langkah kaki pedagang yang pulang. Di bawah langit yang pekat, Slamet menutup gerobaknya, menghitung uang sedikit demi sedikit. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk membeli beras dan membayar listrik. Ia memasukkan sisa kacang ke sebuah kantong kecil untuk ibu, lalu menggandeng kantong itu ke sepeda yang sudah karatan. Ketika ia melangkah keluar dari koridor, seorang pria berpakaian rapi berdiri di dekat pintu keluar, berbicara lewat ponsel sambil sesekali melihat ke arah lapangan kosong. Slamet tidak tahu pria itu.
Tapi pria itu melihat ke arahnya sekilas. Matanya tertahan pada wajah Slamet yang penuh debu dan uap. Ada sesuatu di tatapan itu. Bukan ejekan, bukan pula penghinaan. Hanya perhatian, hanya sekejap. Lalu pria itu menoleh lagi. Slamet melangkah, menahan rasa ingin tahu yang tiba-tiba menyala di rumah. Ketika ia menaruh kantong beras, ia bercerita sedikit kepada ibunya tentang bocah kecil tadi. Ibunya tersenyum lirih. "Lihat nak, kau bukan hanya jual kacang, kau memberi kenyamanan." Kata itu sederhana, tetapi bagi Slamet itu seperti obat. Ia tidur malam itu dengan pikiran yang bercampur, capek, puas, dan ada sedikit penasaran tentang pria rapi tadi. Hatinya memelihara perasaan itu seperti menunggu hujan di musim kemarau tak pasti kapan datang, tapi siapa tahu membawa berkah. Slamet yang memejamkan mata, mendengar lagi dalam kepalanya teriakan yang sudah menjadi tanda dirinya. "Jual kacang rebus, masuk, mas, mah." Suara itu bukan lagi hanya seruan jualan. Ia adalah bagian dari hidupnya, bagian dari kota, dan entah bagaimana, mungkin juga awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia belum tahu apa. Yang ia tahu hanyalah besok akan datang lagi pertandingan, lagi kesempatan untuk berdiri dan menjerit sambil membawa harapan yang kecil agar suatu hari tidak ada lagi ejekan yang membuatnya menunduk, tetapi rasa hormat yang membuat ia berdiri lebih tegak. Hari Minggu pagi biasanya jadi hari istirahat untuk Slamet. Setelah semalaman berjualan di stadion, tubuhnya butuh rebah lebih lama. Tapi pagi itu, ia terbangun lebih cepat dari biasanya. Ada perasaan aneh yang mengganggu pikirannya sejak tadi. Malam tatapan pria rapi di pintu keluar stadion. Tatapan itu seperti meninggalkan tanda tanya besar. Meskipun Slamet sendiri tidak tahu kenapa ia begitu mengingatnya. Mungkin cuma kebetulan, gumamnya sambil mengisi panci dengan air. Namun, dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Siang harinya, saat Slamet duduk di teras rumah, seorang kurir datang membawa amplop. Di depannya tertulis nama Slamet dengan tulisan rapi. Tangannya sedikit bergetar ketika membuka. Izinnya berupa undangan resmi dari pihak klub sepak bola kota, pertemuan dengan calon sponsor dan mitra usaha. Lokasi kantor klub, Senin pukul 10. Slamet terdiam. Ia tidak percaya. Calon sponsor, mitra usaha, apa jangan-jangan salah alamat? Pikirnya. Tapi nama jelas tertulis di sana. Ibunya yang duduk di kursi bambu menatap penasaran. "Ada apa nak?" tanya sang ibu. "Ini undangan bu, dari klub bola," jawab Slamet, masih bingung. Ibunya tersenyum samar. "Kalau mereka undang, berarti mereka tahu siapa kamu. Jangan takut, coba saja datang." Keesokan harinya, dengan baju terbaik yang ia punya, kemeja putih, agak pudar, dan celana bahan coklat, Slamet berangkat. Ia merasa minder melihat orang-orang di kantor klub dengan jas rapi dan sepatu mengkilat. Beberapa menatapnya heran, seolah bertanya dalam hati, apa yang dilakukan penjual kacang rebus di sini? Namun, Slamet tetap melangkah masuk. Ia disambut seorang staf muda yang ramah. "Selamat pagi, Pak Slamet. Silakan ikut saya." Bapak sudah ditunggu di ruang rapat. Pria rapi yang kemarin ia lihat di pintu keluar stadion sudah duduk menunggunya. Ternyata dia adalah Pak Dimas, pengusaha muda yang baru saja bergabung menjadi pemegang saham klub. Wajahnya berseri, penuh energi. "Pak Slamet, akhirnya kita bertemu langsung," katanya sambil menjabat tangan Slamet erat. Slamet mengangguk, masih canggung. "Iya Pak, maaf, saya ini cuma penjual kacang. Saya takut salah undangan." Pak Dimas tertawa kecil. "Tidak salah Pak,
Justru saya yang minta Bapak diundang. Saya perhatikan hampir setiap pertandingan, suara Bapak selalu ada. Jual kacang rebus, panas, masuk, Mas, Mbak, itu bukan cuma teriakan. Pak, Slamet, itu sudah jadi bagian dari atmosfer stadion. Saya rasa itu bisa jadi sesuatu yang besar. Ia tidak pernah berpikir suaranya yang sering jadi bahan ejekan itu justru diperhatikan oleh seseorang seperti Pak Dimas. Begini, Pak, lanjut Dimas. Kami ingin menggandeng produk lokal sebagai sponsor klub, bukan hanya perusahaan besar, tapi juga usaha rakyat. Saya tahu Bapak sudah lama jual kacang rebus di stadion, jadi saya berpikir, kenapa tidak kita buat kacang rebus Slamet jadi produk resmi stadion dengan kemasan yang layak, branding yang menarik, dan dukungan dari klub. Slamet tidak langsung menjawab, kepalanya penuh dengan tanda tanya. Produk resmi, branding, kotak, itu terlalu besar untuk dirinya yang sehari-hari hanya merebus kacang dengan daun salam. Pak Dimas, saya ini orang kecil, katanya pelan. Saya tidak punya modal besar. Jangankan sponsor, buat beli kacang tiap minggu saja kadang harus pinjam ke tetangga. Pak Dimas tersenyum, menepuk pundaknya. Itu sebabnya kita bertemu di sini. Saya tidak minta Bapak keluar uang banyak. Saya ingin kita kerjasama. Klub yang akan bantu dalam pemasaran. Bapak tetap yang punya resep, tetap yang mengolah. Saya yang urus modal dan sistemnya. Kita bangun sama-sama. Hening sejenak, Slamet menatap lantai, lalu menatap wajah Dimas. Ada rasa tidak percaya. Selama ini ia hanya mengenal dunia sederhana merebus kacang, menjualnya, menerima ejekan. Kini, tiba-tiba ada pintu yang terbuka lebar, ke arah yang sama sekali berbeda. Apa benar, orang seperti saya bisa ikut duduk di meja besar ini, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Kenapa tidak? Jawab Dimas mantap. Sepak bola ini milik rakyat, dan Bapak bagian dari itu. Bahkan lebih asli daripada banyak sponsor yang hanya tahu nama klub, tapi tidak pernah merasakan duduk di tribun ekonomi. Kata-kata itu membuat dada Slamet hangat. Ia teringat malam-mulam saat ia dihina di tribun. Teringat bocah kecil yang kemarin bilang ingin jual kacang supaya bisa nonton bola. Mungkin inilah jalannya kesempatan untuk membuktikan bahwa kerja keras dan kesetiaan pada sesuatu bisa membuka pintu tak terduga. Pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan awal. Slamet akan mulai memproduksi kacang rebus dengan kemasan baru, diberi nama Kacang Rebus Slamet. Resmi stadion, klub akan membantu menyediakan tempat khusus di stadion dan memasukkan produknya ke dalam paket konsumsi resmi VIP. Keluar dari kantor klub, Slamet masih seperti bermimpi. Ia berdiri lama di depan gedung, menatap amplop berisi draft kerjasama yang tadi ia terima. Di jalan pulang, beberapa orang menatapnya heran karena ia berjalan dengan wajah cerah. Sesekali tersenyum sendiri. Ada apa, Met? Sapa Pak Bau, penjual tahu petis yang kebetulan berpapasan. Slamet hanya menjawab singkat. Doakan saja. Wo, mungkin nasib saya sebentar lagi berubah. Malam itu, Slamet duduk di teras rumah bersama ibunya. Ia menceritakan semua yang terjadi hari itu. Ibunya mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Nak, dulu bapakmu sering bilang, orang sabar itu rezekinya datang dengan cara yang tidak terduga. Mungkin ini salah satunya. Slamet menunduk, menggenggam tangan ibunya erat. Dalam hatinya ia bertekad, jika benar jalannya terbuka, ia tidak hanya akan mengubah nasibnya sendiri, tapi juga membantu pedagang kecil lain di stadion agar bisa ikut terangkat. Dan malam itu, sebelum tidur, ia kembali mendengar gema suara sendiri di kepalanya. Jual kacang rebus, panas, masuk, Mas, Mbak. Namun kali ini, suara itu tidak lagi terdengar
seperti teriakan seorang pedagang kecil yang dipandang rendah. Suara itu terdengar seperti slogan yang sebentar lagi akan mengisi tribun dengan kebanggaan baru. Hari itu, suasana stadion berbeda dari biasanya. Pertandingan besar akan digelar, lawan bebuyutan datang dengan ribuan suporternya, spanduk raksasa, drum yang ditabuh keras, dan lautan warna klub memenuhi tribun. Slamet berdiri di dekat pintu masuk khusus VIP dengan dada berdebar. Bukan karena ia akan menjual kacang rebus seperti dulu, melainkan karena hari ini adalah debut resmi produknya. Kacang rebus Slamet, resmi stadion, di meja-meja VIP. Kemasan kacang rebus berwarna merah dan hijau dengan logo klub tersusun rapi. Di tribun ekonomi, beberapa penjual resmi teman-teman pedagang kecil yang dulu berjuang bersamanya sudah membawa kacang rebus dalam plastik dengan stiker baru. Semua itu hasil kerja keras beberapa bulan terakhir. Lembur di dapur, belajar soal kebersihan dan pengemasan, hingga menahan kantuk demi mengejar target. Slamet menatap ke lapangan, seolah ingin memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. Namun dalam hati, ada kegugupan. Ia tahu, di balik sorak penonton, masih ada orang-orang yang tidak suka melihat dirinya naik kelas. Benar saja, saat ia berjalan melewati tribun ekonomi, beberapa wajah yang dulu sering mengejeknya kembali bersuara. Si tukang kacang sekarang sok jadi bos, seru salah satu pemuda dengan nada sinis. Besok-besok mungkin masuk TV. Ya, tapi tetap aja, dasar kacang rebus. Tambah yang lain, disambut tawa Slamet, menarik napas panjang. Ia sudah menyiapkan hatinya. Dulu, ejekan itu membuatnya sakit. Sekarang, ia mencoba mengubahnya jadi bahan bakar semangat. Tapi kali ini berbeda, ejekan itu lebih keras, karena disertai rasa iri. Beberapa pedagang lain pun sempat merasa tidak enak. Matt, kamu jangan lupa sama kita, ya, kata Pak Bo, penjual tahu petis, dengan suara lirih. Kamu sekarang sudah besar, jangan tinggalkan kawan lama. Slamet menggenggam bahu Pak Bowo. Wo, kalau saya naik, kalian ikut naik. Kacang rebus ini bukan cuma punya saya, kita semua bisa ikut. Namun, omongan Slamet belum cukup membuat semua percaya. Ada sebagian pedagang yang mengira ia akan lupa diri karena sudah punya akses ke kursi VIP. Inilah ujian yang sebenarnya. Bukan hanya soal usaha, tapi juga soal hati. Di sisi lain, muncul masalah lain yang lebih rumit. Saat pertandingan berlangsung, beberapa penonton mengeluh kacang rebus yang mereka beli dari pedagang tidak seenak biasanya. Ada yang bilang terlalu asin, ada yang bilang keras. Berita itu cepat menyebar di tribun lewat mulut ke mulut. Slamet panik ketika mendengar kabar itu. Ia tahu, rasa kacang adalah jantung usahanya. Kalau rasa berubah, reputasi bisa runtuh. Dalam sekejap, ia segera mencari tahu. Ternyata masalah muncul karena ada pedagang baru yang ikut menjual kacang rebus menggunakan mereknya, tapi tidak mengikuti resep asli. Mereka asal merebus dengan air garam, tanpa daun salam dan gula merah seperti yang selalu ia gunakan. Pak Slamet, gimana ini? Tanya salah satu staf klub yang ikut memantau. Kalau banyak keluhan, bisa kacau citra produk. Slamet menarik napas dalam-dalam. Biar saya yang turun langsung. Ia meninggalkan kursi Mpaipe, menuruni tangga, masuk ke tribun ekonomi dengan nampan kacang rebus asli buatannya. Ia berdiri di tengah kerumunan, suara drumnya menenggelamkan segalanya. Lalu ia berteriak dengan suara yang sama seperti dulu. Jual kacang rebus. Panas. Masuk. Mas, Mbak. Penonton yang mendengar langsung menoleh. Beberapa tertawa, merasa seperti nostalgia. Itu si Slamet yang dulu, kata seorang pria. Kacang legendaris. Slamet lalu membagikan beberapa bungkus gratis. Coba, ini asli buatan saya. Kalau beda rasa, bilang langsung. Orang-orang mencicipi,
dan wajah mereka berubah. Kacang itu lembut, gurih, dengan aroma khas daun salam yang menenangkan. Sorak pun terdengar. Kali ini bukan ejekan, melainkan tepuk tangan kecil yang kemudian menyebar. Seorang anak kecil bahkan berseru, "Ini baru enak." Hidup kacang Slamet, suaranya yang polos membuat banyak orang ikut tertawa dan mengangguk. Masalah mulai mereda. Orang-orang sadar ada oknum pedagang yang memanfaatkan nama Slamet tanpa mengikuti resep. Klub pun segera menertibkan. Tidak marah pada pedagang yang salah itu, ia malah menasihati, "Kalau mau ikut, ayo bareng-bareng, tapi ikuti resep yang benar. Kalau rasanya rusak, nama kita semua ikut jatuh." Kata-kata itu menyentuh hati banyak pedagang. Mereka sadar Slamet tidak sombong. Ia tidak lupa pada asalnya. Justru ia ingin semua naik bersama. Setelah pertandingan usai, Slamet kembali ke kursi Mipe. Ia duduk di samping Pak Dimas yang tersenyum puas. "Kamu tahu, Matt, yang kamu lakukan tadi jauh lebih besar daripada sekadar menjaga produk. Kamu menjaga kepercayaan. Itu yang bikin bisnis bisa bertahan." Slamet hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingat betul bagaimana dulu ia sering dipandang rendah. Kini, ia justru bisa membuat orang lain bangga dengan cara sederhana. Tetap jujur, tetap setia pada rasa asli. Malam itu, di rumah, ibunya mendengar cerita penuh semangat dari Slamet. Ia tersenyum sambil berkata, "Nak, dulu suaramu dianggap gangguan. Sekarang, suaramu jadi penanda kejujuran. Jangan pernah berhenti teriak jualanmu, karena itulah identitasmu." Slamet mengangguk. Ia sadar, ujian belum selesai. Perjalanan masih panjang, tapi satu hal sudah pasti. Suara khasnya kini bukan lagi bahan olok, melainkan simbol kerja keras dan kesetiaan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Slamet merasa dirinya benar-benar duduk di kursi VIP bukan karena tempatnya, tapi karena hatinya sudah sampai di sana. Beberapa minggu setelah insiden Tribun Ekonomi itu, nama kacang rebus Slamet semakin sering terdengar. Bukan hanya di kalangan supporter setia klub, tapi juga di warung-warung kopi, pasar, hingga media lokal. Semua orang membicarakan kacang rebus yang beda dari biasanya. Rasanya khas, kemasannya unik, dan yang lebih penting, ada cerita di baliknya. Cerita tentang Slamet, penjual kacang rebus yang dulu diejek, kini jadi sponsor resmi klub. Menyebar cepat. Media lokal menulis judul-judul seperti "Dari koridor stadion ke kursi VIP" atau "Kacang rebus, rasa kemenangan rakyat." Foto Slamet dengan nampan kacang rebus sering muncul di koran. Bahkan ada stasiun TV yang datang untuk mewawancarainya. Namun, ketenaran itu membawa dua sisi, kekaguman dan iri hati. Di pasar dekat rumahnya, orang-orang mulai menyapanya dengan senyum bangga. "Pak Slamet, kacangnya sekarang luar biasa." "Ya, saya baca di koran," kata seorang pedagang sayur. Anak-anak sekolah sering berteriak ketika melihatnya. "Hidup kacang Slamet!" Seolah-olah ia pemain bola yang mencetak gol kemenangan. Yang membuat Slamet paling terharu adalah saat ia kembali ke Tribun Ekonomi sebagai penonton, tanpa nampan, hanya membawa tiket untuk dirinya sendiri. Seorang bapek-bupak menghampirinya sambil berkata, "Pak Slamet, boleh foto bareng? Biar anak saya tahu, kerja keras itu ada hasilnya." Slamet mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka, dirinya yang dulu hanya berteriak, menjajakan dagangan, kini dianggap inspirasi. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa pedagang yang dulu seprofesi mulai merasa tersaingi. "Sekarang Slamet enak, kita tetap di sini. Dia naik ke atas, kita ditinggal," bisik seorang pedagang. Minuman,
ke temannya. Ada juga supporter yang masih sinis. Paling sebentar, namanya kacang rebus. Mana bisa lawan produk besar. Nanti juga hilang. Ejekan itu tidak sebanyak dulu, tapi justru lebih menusuk. Karena datang dari orang-orang yang dulu seharusnya berjalan bersama. Slamet menahannya. Meski kadang hatinya perih, ia mencoba membuktikan lewat tindakan. Beberapa kali ia mengundang pedagang kecil lain ke rumahnya, mengajari cara merebus kacang dengan resep asli. Ia juga memberitahu bagaimana cara menjaga kualitas, bahkan membantu mereka mencetak stiker sederhana agar dagangan terlihat lebih rapi. Namun, tidak semua mau ikut. Ada yang masih merasa curiga. Ada pula yang menolak karena gengsi. Slamet sadar, tidak semua orang bisa diajak berjalan di jalan yang sama. Kabar tentang kacang rebus khas Slamet akhirnya sampai keluar kota. Sebuah kafe modern di pusat kota menghubunginya. Pemilik kafe ingin memasukkan kacang rebus Slamet ke dalam menu nostalgia dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga stadion. Slamet ragu. Baginya, kacang rebus itu identik dengan stadion, dengan sorak penonton, dengan teriakan jualannya. Kalau dijual di kafe modern, apakah rasanya akan tetap sama? Ia bertanya pada ibunya malam itu. Bu, kalau kacang ini masuk ke kafe-kafe mewah, apa saya tidak mengkhianati tempat asalnya? Ibunya tersenyum bijak. Nak, kacang rebus itu tetap kacang rebus, dimakan di stadion, di pasar, atau di kafe. Rasanya sama kalau kau tetap jujur. Justru, semakin banyak orang yang merasakan, semakin banyak yang tahu bahwa rasa asli bisa menembus batas. Kata-kata itu menenangkan hati Slamet. Ia pun setuju bekerja sama dengan kafe tersebut, tapi dengan syarat kacang rebus tetap dijual dengan kemasan dan resep yang sama. Tidak boleh diubah menjadi camilan modern yang kehilangan identitasnya. Pemilik kafe menyetujui. Dan benar saja, ketika kacang rebus Slamet muncul di kafe itu, banyak orang kota yang penasaran. Ini kacang rebus stadion yang viral itu. Mereka mencicipi, lalu mengangguk puas. Rasanya sederhana, tapi justru itulah yang membuatnya istimewa. Suatu sore, saat Slamet menghadiri undangan di kafe itu, ia bertemu dengan sekelompok orang yang dulu sering mengejeknya di tribun ekonomi. Mereka masih mengenakan jersey klub, tapi wajah mereka agak kikuk saat melihat Slamet datang dengan jas sederhana, ditemani staf kafe. Salah satu dari mereka bersuara pelan, "Matt, maafkan kami dulu ya. Kami sering ngata-ngatain kamu, gak nyangka sekarang kamu bisa sejauh ini." Slamet tersenyum tenang. "Ejekan kalian dulu memang sakit, tapi justru itu yang bikin saya kuat. Jadi jangan minta maaf. Kalau mau, ayo kita sama-sama dukung klub dengan cara masing-masing." Mereka terdiam, sebagian menunduk. Ada rasa malu, tapi juga rasa kagum. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Slamet bukan sebagai tukang kacang yang bisa ditertawakan, melainkan sebagai seseorang yang berhasil membalik keadaan tanpa dendam. Malam itu, setelah pulang dari kafe, Slamet duduk lama di teras rumahnya. Ia memandang ke langit yang penuh bintang. Suara-suara ejekan, tepuk tangan, sorak penonton, dan bahkan tawa bocah kecil di tribun, semuanya bercampur di kepalanya. Ia tersenyum sendiri. "Ternyata benar, Bu," bisiknya. "Kacang rebus ini bukan cuma dagangan. Ini perjalanan." Ia sadar, popularitas ini baru permulaan. Jalan masih panjang, dan pasti akan ada ujian-ujian lain. Tapi kini, ia tidak takut lagi. Karena ia tahu, suaranya teriakan khas yang dulu jadi bahan ejekan telah berubah menjadi simbol ketekunan. Dan di setiap pertandingan berikutnya, ketika orang-orang duduk di kursi VIP atau tribun ekonomi, mereka selalu menunggu satu hal yang tidak pernah absen. Jual kacang rebus, panas, masuk, Mas Mat. Suara itu kini bukan hanya panggilan jualan, tapi juga panggilan kebanggaan.
Nama kacang rebus Slamet kini sudah melampaui stadion. Media nasional mulai menyorotnya. Wartawan dari Jakarta datang khusus untuk membuat liputan. Bahkan, sebuah stasiun TV menayangkan kisahnya dalam acara inspirasi malam. Pennington D. Seluruh negeri tahu bahwa ada seorang penjual kacang rebus yang berhasil menjadi sponsor resmi klub sepak bola dan mengubah nasibnya di pasar-pasar luar kota. Orang mulai mencari kacang rebus dengan kemasan berlogo klub. Bahkan, ada yang menjadikan kacang rebus itu sebagai alih-alih khas daerah. Hal ini membuat produksi meningkat drastis. Dapur sederhana di rumah Slamet yang dulu hanya cukup untuk satu panci besar, kini harus diubah menjadi semacam rumah produksi kecil. Dengan beberapa pekerja, Slamet mempekerjakan tetangga-tetanggonya, ibu-ibu rumah tangga, pemuda pengangguran, bahkan beberapa pedagang stadion yang mau ikut serta. Mereka bekerja bersama-sama, mencuci, merebus, membungkus, menempelkan stiker. Suasana dapur penuh canda dan tawa. Slamet merasa bahagia karena bisa membuka lapangan kerja. Namun, kebahagiaan itu datang bersama ujian baru. Suatu siang, Slamet dipanggil K Country Club. Di sana, sudah ada beberapa orang asing berjas rapi, membawa koper dan berkas. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan makanan. Raksasa, kami sudah mendengar kisah luar biasa Anda, Pak Slamet, kata salah seorang manajer. Kami tertarik bekerja sama jika Bapak setuju. Kacang rebus ini bisa diproduksi massal di seluruh Indonesia. Bahkan bisa masuk ke supermarket besar. Slamet terdiam. Tawaran itu terdengar menggiurkan. Ia membayangkan kacang rebusnya terpajang di rak-rak toko modern di kota-kota besar. Bahkan mungkin bisa diekspor ke luar negeri. Itu berarti kesuksesan yang lebih besar. Namun, ia kemudian membaca detail kontrak. Ada satu poin yang membuatnya gelisah. Perusahaan akan mengambil alih produksi penuh. Resep asli boleh tetap dicantumkan atas nama Slamet, tetapi pengolahan tidak lagi di tangannya. Dengan kata lain, ia hanya akan menjadi simbol, bukan lagi pengendali rasa Slamet menetap. Pak Dimas, yang sejak awal mendampinginya. Dimas hanya mengangguk pelan, memberi isyarat agar ia berpikir matang-matang. Malam itu Slamet tidak bisa tidur. Ia duduk di dapur, memandang panci besar yang mengeluarkan uap. Aroma kacang rebus yang khas menenangkan, tapi juga menimbulkan dilema. Kalau saya terima tawaran itu, hidup saya akan lebih mudah. Tidak perlu capek rebus tiap malam, tidak perlu khawatir soal stok. Tapi, apa rasanya masih sama? Apa kacang rebus ini masih akan jadi kekeng Slamet? Atau berubah jadi sekadar produk pabrik? Ia teringat wajah ibunya, wanita renta itu. Selalu berkata, rezeki yang membawa ketenangan lebih baik daripada rezeki yang membuatmu kehilangan jati diri. Ia juga teringat pada bocah kecil di tribun yang pernah bilang ingin jual kacang supaya bisa nonton bola. Bagaimana mungkin ia bisa menginspirasi bocah itu jika ternyata ia sendiri meninggalkan akar perjuangannya? Besok paginya, Slamet mengundang para pedagang stadion ke rumahnya. Mereka duduk melingkar di teras, mendengar Slamet menjelaskan tawaran besar itu. Apa menurut kalian? Saya harus terima. Kalau saya terima, mungkin kita bisa jadi lebih besar. Tapi kalau perusahaan ambil alih, kita semua bisa kehilangan pekerjaan, kata Slamet jujur. Pak Bowo menggaruk kepala. Matt, aku ini cuma orang tua, tapi aku lihat rezekimu datang justru karena kau jujur sama rasa. Kalau rasa diambil pabrik, apa yang tersisa? Orang beli bukan karena kacangnya, tapi karena ada dirimu di balik itu. Ibu-ibu yang bekerja di dapur ikut angkat bicara. Pak Slamet, kalau Bapak setuju, kami semua mungkin tidak dibutuhkan lagi. Tapi kalau Bapak menolak, usaha ini tetap jadi milik kita, walau tidak sebesar pabrik. Tapi ini rumah kita. Mendengarkan dengan hati bergetar, ia tahu ini bukan hanya soal uang,
Ini soal harga diri, soal jati diri, soal kebersamaan. Beberapa hari kemudian, Slamet kembali bertemu dengan perwakilan perusahaan besar itu. Mereka masih menunggu jawabannya. Dengan suara mantap, Slamet berkata, "Saya sangat berterima kasih atas tawaran besar ini. Tapi, maaf, saya belum bisa menerimanya. Kacang rebus ini lahir dari stadion, dari tangan saya sendiri, dari tetangga, dan kawan-kawan saya. Saya tidak mau rasa itu hilang, hanya demi angka yang besar. Biarlah kacang rebus ini tumbuh pelan, tapi tetap jujur." Perwakilan perusahaan itu sedikit kecewa, namun mereka menghargai keputusannya. Salah seorang manajer bahkan berkata, "Jarang sekali kami menemukan orang yang lebih mementingkan jati diri daripada keuntungan. Semoga Anda tidak menyesal." Slamet hanya tersenyum. "Kalau ini membuat hati saya tenang, saya tidak akan menyesal." Keputusan Slamet membuat namanya semakin tiup. Media kembali menulis berita, "Tolak pabrik, Slamet pertahankan rasa asli kacang rebus." Banyak orang mengaguminya karena berani memilih idealisme di atas keuntungan besar. Di stadion, supporter yang dulu mengejek, kini sering meneriakkan namanya. Hidup Slamet, hidup kacang rebus. Mereka bangga karena produk rakyat kecil tetap bertahan tanpa dijual ke tangan perusahaan besar. Bahkan, beberapa pebisnis kecil dari daerah lain datang belajar pada Slamet. Mereka ingin tahu bagaimana caranya menjaga keaslian produk sambil tetap berkembang. Slamet menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia percaya rezeki akan semakin berkah jika dibagi, bukan disimpan sendiri. Malam itu, Slamet kembali duduk di teras bersama ibunya. Angin sepoi membawa aroma kacang rebus dari dapur. Ibunya menatapnya dengan senyum hangat. "Lihat nak, kau tidak hanya menjual kacang, kau menjaga warisan. Orang-orang menghormatimu bukan karena kaya, tapi karena setia." Slamet menatap bintang di langit. Ia merasa lega. Keputusannya mungkin membuat perjalanan lebih panjang dan melelahkan, tapi ia tahu ia berada di jalan yang benar. Dan di dalam hatinya, suara khas itu terus bergema, suara yang kini sudah berubah menjadi simbol perjuangan. "Jual kacang rebus. Panas, masuk, Mas, Mbak." Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Klub kota akan bertanding melawan rival abadinya dalam laga final Liga Nasional. Stadion penuh sesak. Bendera dan spanduk raksasa berkibar di setiap sudut. Supporter datang dari berbagai daerah. Bukan lagi pertandingan biasa, ini adalah sejarah. Namun sejarah yang lebih dalam terjadi pada Slamet. Untuk pertama kalinya, namanya tercatat bukan sekadar sponsor, tetapi sponsor utama klub. Di papan iklan digital yang mengelilingi stadion, terpampang tulisan "Kacang rebus Slamet, resmi stadion, sponsor utama klub kota." Suara itu bergema setiap kali layar besar menyorot logo kacang rebus dengan wajah Slamet tersenyum sederhana. Penonton bersorak. Sebagian tak percaya bahwa seorang penjual kacang yang dulu diejek kini berdiri sejajar dengan parusihan-parusihan raksasa. Slamet melangkah pelan ke ruang VIP, mengenakan batik sederhana yang dipinjamkan oleh Pak Dimas. Di dalam duduk para pejabat, pengusaha besar, bahkan tokoh nasional. Begitu Slamet masuk, banyak kepala menoleh. "Ini dia, si kacang rebus legendaris," bisik seorang tamu sambil tersenyum kagum. Slamet menunduk sopan, tapi di dalam dadanya ada rasa bergetar. Ia teringat betul masa-masa ia hanya bisa melihat ruang VIP dari jauh, sambil memanggul nampan dan berteriak menawarkan kacang. Kini ia duduk di kursi empuk, menghadap lapangan dengan pemandangan terbaik. Namun, Slamet tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang-orang di tribun ekonomi. Ia tahu, tanpa mereka, suaranya tak akan pernah terdengar.
Ketika Slamet menyesap minuman yang disediakan, matanya menangkap sekelompok pemuda di tribun ekonomi. Mereka berdesakan, memakai jersey usang. Slamet mengenali wajah-wajah itu ya. Merekalah yang dulu paling sering mengejeknya. Lihat, itu Slamet. Salah satu berteriak. Kali ini bukan dengan nada ejekan, melainkan rasa kaget bercampur kagum. Slamet hanya tersenyum dari kejauhan. Tidak ada dendam. Ia tahu waktu sudah menjawab. Ironisnya, mereka kini duduk di kursi ekonomi, sementara ia di kursi VP. Tapi Slamet tidak pernah berniat membalas. Ketika pemain klub kota masuk ke lapangan, seluruh stadion menggema dengan nyanyian. Namun ada momen unik sebelum kick-off dimulai. Seorang announcer memanggil nama sponsor utama. Terima kasih kepada Kacang Rebus Slamet, sponsor utama pertandingan malam ini. Spontan, ribuan supporter meneriakkan yel-yel. Jual kacang rebus. Panas. Masuk. Mas. Mbak, suara itu bergemuruh. Bukan lagi ejekan, tapi dukungan penuh kebanggaan. Slamet berdiri, menatap ke arah tribun, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia merasa suaranya yang sederhana kini sudah jadi bagian dari identitas kota ini. Pertandingan berlangsung menegangkan. Gol demi gol tercipta, sorak dan teriakan bercampur dengan detak jantung Slamet. Meski ia kini sponsor utama, hatinya tetap seperti dulu. Seorang supporter setia yang ingin melihat tim kota menang. Di menit-menit akhir, ketika skor masih imbang, penonton bergemuruh. Dan tiba-tiba bola meluncur ke kaki penyerang klub kota. Dengan tendangan keras, bola masuk ke gawang lawan. Gol, stadion meledak, drum ditabuh, bendera berkibar, dan ribuan suara berteriak. Dalam euforia, klub kota menjadi juara. Slamet ikut berdiri, berteriak sekencang-kencangnya, seakan kembali ke tribun ekonomi. Ia tidak peduli dengan jas, batik, atau kursi VP. Dalam hatinya, ia tetap orang yang sama, supporter sejati. Malam itu, di lapangan, perayaan kemenangan berlangsung meriah. Pemain-pemain mengangkat trofi, kembang api mewarnai langit. Lalu, sesuatu yang tak diduga terjadi. Announcer kembali menyebut nama Slamet. Dan malam ini, kita beri penghormatan khusus untuk Bapak Slamet, penjual kacang rebus yang kini jadi sponsor utama dan bagian dari sejarah klub kita. Lampu sorot menyorot ke kursi VIP. Penonton berteriak, memanggil namanya. Slamet terharu. Ia maju ke tepi lapangan, memberi salam dengan kedua tangan. Tepuk tangan menggema di seluruh stadion. Setelah pesta usai, Slamet pulang ke rumah dengan wajah lelah tapi penuh senyum. Ibunya menunggu di teras meski malam sudah larut. "Bagaimana, Nak?" tanya ibunya pelan. Slamet menunduk, mencium tangan ibunya. "Bu, saya sudah duduk di kursi VIP. Tapi rasanya saya masih Slamet yang dulu, yang jualan kacang, yang teriak sampai suara habis. Bedanya, sekarang orang-orang tidak lagi mengejek. Mereka ikut teriak bersama." Ibunya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Itulah kemenangan sejati, Nak. Bukan soal kaya atau miskin. Bukan soal kursi VP atau ekonomi. Tapi ketika orang menghormatimu karena ketulusan." Beberapa hari kemudian, sebuah mural besar dibuat di tembok luar stadion. Gambar seorang pria sederhana memanggul nampan kacang dengan tulisan besar di sampingnya. Dari koridor ke kursi VIP, kisah Slamet, kacang rebus kebanggaan kota. Anak-anak kecil berhenti setiap kali melewati mural itu, menunjuk gambar Slamet sambil berkata, "Aku juga mau seperti dia, dari kecil, tapi bisa besar." Dan di setiap pertandingan berikutnya, meski Slamet kini tidak lagi harus berkeliling menjajakan kacang, suara khasnya tetap diperdengarkan lewat pengeras suara stadion. Sebuah tradisi baru lahir. Jual kacang rebus
Panas? Masuk, Mas, Mbak. Sorak penonton menyambut. Dari ejekan menjadi kebanggaan. Dari koridor sempit menjadi kursi VIP. Perjalanan Slamet menutup satu bab dalam hidupnya dan membuka bab baru sebagai legenda.